Salam Pancasila. Kita bahas tentang isu komunis. Ya, kalau di Indonesia itu nggak disebutkan komunis gitu, tapi Partai Komunis Indonesia (PKI). Jadi pemahamannya itu nggak ngerti saya, ya kan? Anti PKI loh, anti PKI yang Partai Komunis Indonesia itu sudah bubar dan nggak mungkin bisa tumbuh lagi. Ya, jadi setiap tahun itu selalu ada bahan untuk orang mencitrakan diri, ya kan, atau membuat gaduh, yaitu isu PKI. Ya kan? Kalau yang dimaksud Partai Komunis Indonesia, ya sudah tidak pantas untuk dijadikan isu. Ya, kalau kita berpikir sedikit aja. Tapi kalau ideologi komunis, ya itu patut diwaspadai, karena ideologi itu nggak pernah mati. Ya, ideologi itu nggak pernah mati. Sama seperti kapitalis, marxis, ya imperialis, terus khilafah, ya kan. Kalau itu dianggap ideologi itu sistem mengatur dunia gitu. Jadi ketika muncul ideologi sistem mengatur dunia, ya itu nggak akan mati, ideologinya nggak akan mati, mungkin orang-orangnya mati, ya kan, karena kan itu sudah bentuknya sudah sistem gitu, ya kan. Kalau di Indonesia ini dibilang komunis enggak, dibilang kapitalis juga enggak gitu. Karena kalau kapitalis itu pemerintah hanya sebagai pengawas. Jadi yang berbisnis itu atau berusaha atau berkegiatan ekonomi itu semua orang sama haknya, boleh bebas. Pemerintah hanya sebagai pengawas. Itu kalau kapitalis. Nah, di Indonesia pemerintah aja berbisnis gitu. Contohnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu badan usaha miliknya pemerintah yang ngurusi bisnis, ada konstruksi, ada listrik, ada minyak dan lain-lain. Nah, itu kalau kapitalis enggak. Tapi kalau komunis enggak juga gitu. Kenapa? Karena kalau komunis itu semua tidak boleh berbisnis, ya kan? Semua dikuasai negara, ya kan? Yang mana itu untuk kemakmuran rakyatnya sama, rakyatnya dianggap sama gitu. Nah, itu komunis. Indonesia kan juga enggak kayak gitu gitu. Cuma memang kalau bicara tentang komunisme, ya kan, itu memang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena komunisme ini di Indonesia sudah ditolak mentah-mentah. Ya, kenapa ditolak mentah-mentah? Ini harus diketahui dulu. Ya, memang komunisme ini banyak sekali membuat hati masyarakat Indonesia ini terluka gitu, terutama umat Islam. Ya, itu dimulai tahun berapa, tahun 26 atau tahun berapa itu komunis bangkit tuh. Komunis ada mulai masuk Indonesia, waktu itu dibasmi oleh pemerintah Belanda. Ya. Nah, itu juga dia tidak serta-merta mati. Ya, setelah dibasmi Belanda, tahun 48 muncul lagi. Ya kan, itu dibasmi sama Tentara Keamanan Rakyat waktu itu, TKR. Nah, dipikir kan sudah mati tuh. Ya, ternyata 65 bangkit lagi gitu. Kali ini diajar oleh ABRI, ya kan. Nah, dari pengalaman itu mungkin para petinggi, para pemikir, ilmuwan dan lain-lain dan masyarakat Indonesia berpikir bisa jadi suatu saat muncul lagi gitu. Memang patut diwaspadai. Ya. Jadi memang isu ini memang jadi menarik gitu. Ya, menarik. Artinya sebetulnya menarik nggak menarik sih. Ya, kalau orang pakai bahan isunya komunis atau PKI ini, setengahnya disukai orang, setengahnya nggak disukai orang. Ya, jadi ada yang suka, tentunya juga banyak juga yang nggak suka. Ya. Nah, sedikit sejarah tentang komunis ya. Kenapa komunis itu ada di Indonesia? Tahun 26 itu Bung Karno pernah nulis, ya kan? Itu ada di bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Ya, itu Bung Karno menulis tentang komunisme, ya kan, yang mana komunisme itu diakomodir oleh bangsa Indonesia, yang mana akan disatukan oleh 3 komponen, yaitu nasionalisme, komunisme, dan agamaisme, ya kan.
Jadi bahasanya nasakom, nasionalisme, agama, isme, komunisme. Agamaisme ini yang dimaksud Islamisme, ya kan. Nah maksudnya Bung Karno itu 3 komponen tadi dipergunakan sama Bung Karno untuk melawan kolonialisme, imperialisme itu dari Barat, digunakan untuk itu. Jadi bukan menganut paham komunisme saja, tapi dijadikan satu untuk melawan kekuatan Barat tadi yang mau mengimperialis Indonesia, mau bikin Indonesia kolonial dan lain-lain. Itu sebetulnya ke situ. Tapi rupanya memang sejarah tidak mendukung itu gitu. Jadi memang antara Islam dengan komunis ini tidak bisa disatukan gitu. Sebetulnya bukan karena komunis ini tidak beragama. Saya nggak ngerti lah artinya komunis itu apakah ateis gitu. Apa bedanya komunis dengan ateis? Kalau ateis jelas tidak punya agama. Tapi kalau komunis itu sistem sebetulnya, sistem perdagangan, sistem kehidupan ya. Jadi tidak ke situ, tapi karena musuhnya Islam, musuh besarnya Islam, maka ya sudah supaya gampang disebut dia tidak beragama. Nah, kan gitu, ya kan. Dan sejarahnya komunis itu memang tidak baik ya gitu, tidak baik. Dimulai tahun 62 itu di samping tadi tahun 26, tahun 48, tahun 62 itu terjadi peristiwa yang sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia dan terutama umat muslim gitu. Ya kan, tahun 62 itu pemuda rakyat yang kala itu adalah mungkin apa namanya itu Banom, organisasi otonomnya PKI ya kan, Partai Komunis Indonesia atau apa namanya gitu ya. Itu pemuda rakyat tuh menyerbu markasnya PII. PII itu kalau nggak salah Pemuda Islam Indonesia gitu, dan membakar masjidnya. Itu menyakiti ya kan. Terus banyak juga pembunuhan-pembunuhan terhadap kiai, pembakaran pesantren, pembunuhan terhadap pesantren itu di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak sekali. Nah itu yang dibuat akhirnya membuat komunis ini menjadi berbahaya buat Indonesia gitu ya. Jadi kan paham ya gitu. Jadi awal muawal kayak gitu gitu. Terus tahun 48 itu Aidit itu dedengkotnya komunisme di Indonesia. Itu juga berpidato, bahwa isi pidatonya itu dia menyebut ada setan-setan desa. Setan-setan desa. Yang dimaksud Aidit waktu itu ya kiai-kiai desa gitu. Karena desa-desa waktu itu rajin pengajian, ya kan, rajin pendidikan Al-Qur'an terhadap santri-santri yang waktu itu masih sederhana ya. Itu disebut memang setan-setan desa sama Aidit. Itu juga menyakiti apa namanya hati umat muslim ya, yang memang mayoritas di Indonesia ya, jadi kan paham ya, sampai di sini paham dulu gitu. Nah lalu bagaimana dengan film G30 SPKI? Film G30 SPKI itu sutradaranya Arifin Senur ya kan. Waktu itu zaman Soeharto dulu, ketika sutradara bikin film, kira-kira berani nggak melawan kehendaknya Soeharto ya kan. Saya bukan dalam posisi mau menyerang Pak Harto ya, tidak ya kan. Nah, jadi film itu sesuai dengan pesanan sang pemodal gitu. Saya mau bikin film tentang Oscar gitu. Pasti dong sutradaranya saya panggil di sini. Ya, produsernya saya panggil sini. Saya mau bikin film tentang Oscar nih, nanti begini. Pasti gitu kan? Dan pasti baik-baik semua buat saya. Nah sama dengan film PKI kala itu, Arifin Senur sebagai sutradara dipanggil, disuruh bikin film tentang G30 SPKI ya kan. Pasti banyak bumbu-bumbunya ya kan, pasti banyak bumbunya. Nah bumbu itu seperti apa ya terserah Pak Harto waktu itu ya kan, karena yang berkuasa Pak Harto gitu. Belum tentu baik, juga belum tentu buruk ya kan. Mungkin maksudnya Pak Harto supaya masyarakat Indonesia tuh mengingat tragedi-tragedi tentang kekejaman komunis di Indonesia. Cuma kok yang dimuat hanya pembunuhan para jenderal gitu. Ya, pembunuhan para jenderal yang dilakukan oleh tentara sendiri. Nah, ini sebetulnya membuat polemik. Coba kalau Soeharto ini juga membuat film tentang bagaimana pemuda rakyat menyerang pemuda Indonesia, Islam Indonesia tadi. Bagaimana Aidit berpidato tentang setan-setan desa yang dimaksud kiai desa tadi ya kan. Bagaimana pemberontakan tahun 26, tahun 48. Nah kalau begitu sih global, jadi masyarakat bisa membaca
bisa menilai, mempersepsikan, mengopinikan, terus berpendapat dengan benar gitu. Ya, kalau film yang kita lihat sementara ini memang itu jadi bias, ya bias artinya jadi ada sebagian masyarakat bertanya gitu, ya kan? Kalau memang komunis yang mau dihajar, ya kan? Kenapa ada 7 pahlawan revolusi gitu? Ya, ada jenderal-jenderal itu yang dibunuh. Apakah jenderal-jenderal itu komunis? Ya kan? Kan akhirnya jadi persoalan jadi melebar-lebar, bukan lagi bahaya komunisnya itu diperhatikan atau menjadi yang utama ya, tapi justru malah menjadikan pendapatnya berbeda-beda dan bertentangan setiap saat, setiap tahun pertentangannya sama terus. Ya, jadi mari berpikir kritis lah ya kan. Yang namanya film ya pasti sesuai dengan si pemilik uang yang mau bikin filmnya itu, ya produser lah atau di atasnya produser lagi lah ya kan. Kalau sutradara tinggal mengatur aja ya, oh ini dibikin begini ya, ini dibikin pasti sesuai dengan kehendak pembuat pemesan film tadi gitu ya. Jadi silahkanlah kalau misalnya mau menilai sebuah film G30 SPKI, misalnya Pak Gatot Nurmantio menganjurkan untuk menonton film itu, ya kan, ya silahkan yang mau menonton, ya kan, yang nggak mau ya nggak usah menonton dan nggak usah komen, ya kan, biarin aja, tonton aja gitu. Oh saya nggak mau, ya sudah gitu. Jadi jangan oh saya nggak mau karena ini film ini begini, atau tonton film G30 SPKI ya karena bahaya nih, ya, PKI bangkit, PKI itu si A si B si C, itu kan membuat resah, ya kan, nggak boleh gitu. Jadi kemerdekaan, kebebasan dan demokrasi itu harus dijunjung tinggi. Sebetulnya cara untuk supaya ideologi komunisme atau yang umum disebut PKI itu tidak dikhawatirkan bangkit lagi itu cuma satu. Ya, cuma satu. Apa itu? Ya, ideologi Pancasila itu mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat gitu. Ya. Jadi ketika rakyat makmur, rakyat sejahtera, rakyat bahagia, ya, rakyat gak mungkin, ya kan, akan mencari-cari pola baru atau sistem baru atau ideologi baru, ya kan, karena ideologi Pancasila ini belum mampu mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, makanya muncul tuh bukan hanya ideologi komunis yang mengancam, ada ideologi khilafah, ya kan. Jadi masyarakat ingin coba deh, ya kan, karena selama dengan ideologi Pancasila kok saya merasa nggak sejahtera ya, saya merasa terjolimi, saya merasa terlupakan. Yang sejahtera malah orang-orang di atas, orang-orang tertentu, sedikit orang dan lain-lain. Itu yang membuat masyarakat ini berpikir untuk mengganti ideologi sebetulnya gitu ya kan. Jadi bukan persoalan ideologi ini lawan ideologi ini, enggak, itu kehendak rakyat gitu. Ya, yang mana ketika rakyat ini menghendaki perubahan ideologi karena dia merasa tersisihkan atau tidak diperhatikan atau tidak sejahtera, tidak makmur, ya kan, ya itu otomatis, ya kan, rakyat tuh akan membuat gejolak gitu, ya kan, gejolak dengan mendukung salah satu ideologi pembanding gitu ya. Jadi intinya gitu, tunjukkan aja ideologi Pancasila bisa mensejahterakan, memakmurkan dan membahagiakan rakyat. Itu tugas siapa? Ya tugas orang-orang kita semua, saya, ya kan, yang mengaku Indonesia, yang mengaku NKRI gitu, yang mengaku Pancasila. Mari kita buktikan gitu. Jadi supaya nanti ideologi komunis atau ideologi di luar Pancasila itu hilang sendiri gitu. Kalau kita sudah sejahtera, sudah bahagia, sudah makmur, ya pasti kita kuat. Nggak mungkin ada ideologi mau masuk lagi, wong Pancasila sudah mensejahterakan, sudah menguatkan gitu ya. Paham nggak? Ya, kalau nggak paham ya keterlaluan kamu. Ya oke. Mari berjuang, mari merdeka.